Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Sani Salam dari Balai Konservasi Air Tanah Badan Geologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi pengelolaan kinerja ASN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kita tahu bahwa institusi Kementerian SDM ini merupakan institusi yang sangat strategis ya, di mana seharusnya kualitas kinerja ASN di kementerian ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan energi dan sumber daya untuk bangsa. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, di mana mengamanatkan bahwa sesuai pasal 31 pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan untuk tujuan organisasi, di mana nilai pengelolaan kinerja pegawai ini sebagai salah satu nilai manajemen ASN. Sebagai wujud nyata implementasi pengelolaan kinerja di Kementerian SDM ini sejak tahun 2024 telah meluncurkan aplikasi yang bernama Goals atau singkatan dari Get Your Optimal Results. Goals ini merupakan aplikasi pengelolaan kinerja yang digunakan untuk perencanaan, pemantauan, pembinaan, serta penilaian kinerja ASN secara sistematis dan terintegrasi dengan aplikasi ngantornya yang SDM. Pada aplikasi Goals ini terdapat menu penyusunan SKP yang diarahkan untuk menyelaraskan kinerja organisasi dengan kinerja individu. Dengan input SKP ini, kita menginput rencana kerja setahun ke depan berdasarkan cascade rencana kinerja yang akan dicapai oleh atasan kita. Kemudian tersedia juga menu kinerja bulanan yang digunakan untuk menyampaikan realisasi kerja secara berkala, yaitu diinput dan dikirim setiap akhir bulan sekali pada bulan tersebut. Dengan fitur kinerja bulan ini, pimpinan dapat memantau capaian kinerja melalui evaluasi pembinaan pegawai secara lebih efektif, objektif, transparan, dan akuntabel. Dengan mekanisme ini, proses pemantauan rutin jadinya setiap dilakukan per bulan. Jadi terukur pencapaian target organisasi. Selain itu, hasil pengelolaan aplikasi Goals ini dimanfaatkan untuk yang pertama, tunjangan kinerja, di mana hasil evaluasi menjadi dasar pembayaran tunjangan. Kemudian jenjang karir, karena hasil kerja dikonversi menjadi kredit angka bagi jabatan fungsional untuk kebutuhan kenaikan pangkat dan maupun jabatan. Kemudian yang ketiga ini manajemen talenta, di mana hasil kerja menjadi dasar penempatan pegawai dalam talent class. Meskipun sudah ada inovasi seperti aplikasi Goals ini, masih terdapat tantangan dalam implementasi pengelolaan kinerja di SDM. Beberapa pegawai masih terlihat pengisian SKP dan kinerja bulan ini sebagai beban administratif, bukan instrumen peningkatan kualitas kerja. Masih terdapat ASN yang seperti lupa pengisian seperti itu. Kemudian dialog kinerja antara pimpinan dan pegawai juga perlu diperkuat agar evaluasi tidak hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi ruang sebagai coaching dan mentoring antar atasan dan pegawai. Hal ini bisa dilakukan seperti monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap bulan sekali seperti itu. Sebagai kesimpulan, hadirnya aplikasi Goals telah membawa sistem pengelolaan kinerja ASN di Kementerian SDM menjadi lebih modern, transparan, dan terintegrasi. Namun keberhasilan sistem ini tetap tergantung pada budaya kerja masing-masing yang harus adaptif, kepemimpinan yang partisipatif, dan pemanfaatan hasil kinerja yang adil. Dengan pengelolaan kinerja yang baik, ASN SDM akan semakin profesional ke depannya dan semakin kompeten untuk mendukung kemajuan bangsa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.